Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Horror Mystery. Kali ini kami berdua akan menceritakan sedikit pengalaman yang dialami oleh kami berdua. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febri, nama teman saya Satya Lencana. Di sini kami akan membahas tentang horor-horor yang terjadi di kehidupan kami, dan juga channel ini akan membahas juga tentang cerita-cerita mistis yang ada di Kalimantan ataupun di sekitarnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan cerita, bisa lewat Instagram atau lewat email kami. Bisa langsung bercerita di sini. Terima kasih. Langsung saja, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan cerita dari kami berdua. Nah, jadi siapa dulu nih? Ayo, siapa nih? Satya dulu lah. Oke. Pertama kali pengalaman horor itu waktu masih kelas sebelum masuk SD. Tahun 2004 kalau nggak salah. Itu ada nama sebuah gang di daerah Melawi, dekat jembatan. Kan kami di situ ngontrak. Aku, orang tua, aku, nenek, kakak, sama bapak mama itu ngontrak di situ. Jadi kami itu memang nggak ada tempat tidur gitu, langsung seluncur apa namanya itu, ngelantai gitu kan. Ya. Nah, ngelantai kan. Jadi suatu ketika tuh entah ngapa ya, kayak mimpi tuh sakit gitu, kayak urat tuh berjalan gitu. Urat nadi tuh. Pokok urat saraf gitu kayak berjalan, kayak mual gitu rasanya, mual semul-mualnya. Gitu terus selama 2-3 minggu lah gitu tuh. Tapi ada hari-harinya gitu, enggak tiap hari sih. Nah, lalu pas entah kena apanya gitu tuh. Jadi pas tidur kan, kami kan ngelantai gitu ya, ngelantai kan. Jadi waktu masih kecil tuh rebutan sama kakak tuh nakut-nakutin gitu. Nakut-nakutin, aku lah sini mbak, kau ya situ, aku nangis dah tuh. Habis nangis dia udah tidur di ujung. Nah, pas kena di ujung tuh kenapa tiba-tiba tuh bangun kondisinya tuh ada cewek sama anak kecil. Ceweknya tuh kayak gini, berdiri, anak kecilnya gini. Aku nih nutupin ya muka aku lah, otomatis pakai selimut kan. Selimutnya tuh merah, aku ingat tuh tebal sekali, selimut merah tebal gitu, transparan jadinya, kayak plastik gitu. Itu hantu. Terbangun orang tua aku. Mana hantunya? Papa aku bilang gitu. Mana hantunya? Itu hantu. Sambil aku tutup gitu, sambil nunjuk gitu. Masih ada kayak gini. Di rumah itu? Di rumah itu. Usut punya usut, ternyata katanya yang punya itu tuh memang pakai ada nyimpan gitu lah, kayak tuyul gitu. Kalau zaman dulu kan sering tuh ya. Iya sih. Waktu SD kan? Sebelum SD sih. Tahun 2004-2005 nggak salah. Berarti sebelum sekolah? Sebelum sekolah. Lalu setelah itu pernah juga kan orang tua saya ini kan buka usaha rumah makan gitu ya kan. Nah, jadi di rumah makan tuh pindah berapa kali gitu. Jadi ini yang ke 3 kalinya lah di sebuah ruko gitu. Jadi saya tuh ngerengek minta PS. Oh iya, dulu kan masih zaman-zaman PS tuh. PS2 kan, ngerengek gitu. PS2 dibelikan lah, walaupun second tuh nggak masalah lah. Sama TV-nya tuh diletaklah di tingkat 2 rukonya. Rukonya ini tingkat 3. Jadi tingkat pertama tuh untuk jualan, tingkat 2 tuh untuk tinggal, tingkat 3 tuh untuk gudang. Udah lah, main PS di situ. Posisinya tuh tingkat 1 naik itu tangga kan. Jadi abis itu tuh ruangan plong gitu. Paling di ujung tuh ada kamar 1 gitu. Jadi PS aku tuh di dekat kamar, membelakangi tangga lah gitu, diarah ke gini gitu. Lalu waktu aku main tuh kok kayak hanya perasaan aja sih gitu, kayak
apa ya, ramai gitu belakang nih. Sendiri tuh. Ramai, bentuknya tuh macam-macam, kayak aku kayak perasaan kayak ada pocong gitu, kuntilanak, kayak bisa visualkan sendiri ya gitu. Entah halusinasi mungkin kan. Lalu apa berikutnya tuh waktu aku sunat di warung ini nih, warung kedua. Oh ya, kan karena biaya sewanya makin naik kan, jadi kami itu mau nggak mau lah nyari yang worth it gitu. Yang Dapat pasti lah. kantong ya. Pas enggak sih, pas lumayan cuy. Berapa waktu zaman dulu? Ada lah pokoknya 60 gitu. Oh iyalah, 60 sekitar segitu ya. Sedang kan. Jadi kami itu dapatlah ruko tuh dekat yang sama sebelum itu tuh. Dapat, singkat cerita kami udah tinggal di situ. Lalu oh ya, adik aku pun udah lahir nih. Posisinya tuh udah umurnya tuh pokoknya TK lah, dia tuh udah TK gitu. Berarti berapa saudara? 3. Ini udah jadi 3. Tiga. Sebelumnya tuh kan masih 2, masih sama kakak gitu. Oh berarti anak kedua lah ya. Anak kedua, bungsu balang. Bungsu balang. Nah lalu pas aku, ini ceritanya bangunannya dulu ya. Bangunannya tuh masih 3 lantai, sama kayak sebelumnya. Bawahnya untuk jualan, tingkat 2-nya tuh untuk tempat tinggal, tingkat 3-nya untuk gudang. Bedanya tuh tingkat 2-nya nih itu lorong, habis tangga ada lorong karena ada 2 kamar. Habis lorong 2 kamar itu kan, lalu ada ruangan di depan. Singkat ceritanya aku sunat gitu, tiba-tiba gitu sambil sunat kan, sambil nyender dinding, megangin sarung gitu sambil nonton gitu. Tiba-tiba gitu, ngapa gitu, pengen ya ngarah ke lorong gitu. Ada tangan segini, tangannya tuh masih daerah sini lah, dekat-dekat pergelangan gitu. Chan, sini lah Chan. Oh ya, ini kawan aku nih. Aku memang dekat sama kawan tuh, namanya tuh Chandra. Aku panggilnya tuh Cacan. Chan, sini lah Chan. Chan, sini lah Chan. Dikiranya si Acan tuh. Aku kira kawan aku, memang suka main memang. Udah berapa kali manggil tuh malah panjang dia tangannya tuh. Makin dipanggil makin panjang. Makin pokok ngelamanya tuh jadi jadi hampir full lengan gitu. Bentuk tangannya gimana? Panjang, warnanya hitam kah? Kayak anak-anak sih. Tangannya. Kayak biasa ya sih. Kayak tangan biasa gitu gitu. Kayak biasa aku seumuran gitu. Seumuran aku gitu. Anak-anak seumuran aku kayak gitu. Warnanya sama. Tapi bedanya dia makin panjang ya. Makin panjang gitu. Aku bodo amat lah, lanjut nonton ya. Takutnya nih dia nih nakut-nakutin gitu. Udah aku tunggu, enggak ada datang-datang. Lalu berapa bulan atau berapa tahun kemudian, aku nih main sama adik aku di ruangan itu, di depan TV. Kan main timpa-timpaan kan. Aku nimpa dia nimpa aku nimpa dia. Adik aku kan gendut, gemas-gemas gitu, masih unyu-unyu gitu. Pas dia nimpa aku tuh, kok tiba-tiba tuh kayak aku lihat ada kaki ngambang, pucat gitu, sejengkal lah kira-kira dari lantai gitu. Ngambang. Kakinya aja. Kaki ngatok gitu, ngambang, pucat. Gini berarti. Gigit. Itunya badannya tampak. Enggak kelihatan soalnya namanya ditimpa kan kita kan. Jadi cuma lihat sampai segini lah mungkin, dekat-dekat betis gitu. Ngambang. Kakinya gimana? Pucat kah? Pucat. Pucat kayak apa ya? Jadi abu-abu gitu. Itu kondisinya siang kah malam? Siang. Bisa nampak gitu ya. Siang. Terus ya itu aku noleh kan, aku kedip gitu, aku merem melek, hilang. Kaki itu ngambang tuh. Siang-siang. Cuma enggak nampak seluruh badannya, enggak nampak. Enggak, cuma sampai hampir ke betis lah gitu, hampir. Pucat ya. Lalu ini selanjutnya ini kayak cewek gitu, cewek senyum. Nah jadi ceritanya gini, kakak aku kan udah nikah nih, tapi masih gabung sama kami gitu, tempat tinggalnya kan, tinggal di atas gitu. Dia nikah, melahirkan, jadi kami itu tidurnya tuh di ruangan depan. Dia di atas kasur, kami itu di kasur paling bang gitu, pokok di daerah kasurnya lah.
memang kebiasaan aku dari dulu tuh, kalau udah tidur pasti bangun tuh tengah malam, entah jam 12, jam 1, jam 2 pasti bangun, nggak tahu ngapa gitu. Jadi pas aku bangun tuh melek kan, tiba-tiba tuh kayak bukan tiba-tiba sih, memang udah ada benda itu di situ, cewek di apa, ini kan TV kan, di atas TV tuh kayak ada gantungan tuh tas gitu tuh. Ya, cewek itu ngambang di situ, ngambang, badannya setengah, transparan gitu, senyum, cantik ceweknya, cantik, senyum gitu, tapi kayak apa, kabut-kabut gitu. Kayak apa, 3D itu ya. Kabut-kabut gitu. Mukanya nampak nggak? Nampak jelas, cantik. Jelas? Cantik, jelas. Dia senyum. Senyum gitu, senyum cantik gitu. Senyumnya gimana? Menyeringai Senyum kah? gitu, senyum. Senyum biasa. Senyum biasa. Cewek-cewek cantik gitu senyum. Full badan gak nih? Setengah gitu. Setengah. Yang setengahnya udah hilang dah. Berarti dia ngambangin ya? Ngambang. Transparan gitu, kabut-kabut. Katanya orang sih itu karena kakak aku baru melahirkan kan. Jadi itu kayak penjaga gitu, peri gitu. Katanya sih. Nggak tahu tuh. Nggak tahu bener atau enggak. Ada juga karyawan, kan namanya juga kita buka usaha kuliner kan. Jadi harus awal persiapannya sebelum azan sih kalau kami, azan subuh. Jadi karyawan nih awal sekali bangunnya jam 3-an gitu sebelum azan. Dia turun, pas di tangga kan ada kayak freezer tuh, bukan kayak memang freezer sih, freezer daging gitu kan. Itu tuh dia lihat kayak itu mama aku di situ lagi buka freezer, dipanggil lah, ngapain gitu kan, lagi ngapa gitu, diam. Jadi karyawan ini langsung ke dapur, udah ngidupin lampu, ngidupin kompor kan, mau masak, mau ngambil barang di freezer, udah hilang lah. Oh, menyerupai dia. Menyerupai emak Satya. Itu posisinya sebelum subuh berarti? Sebelum subuh. Tapi kan memang katanya sih jam segitu ya aktif-aktifnya kan? Aktif-aktifnya gitu tuh mereka gitu. Tapi dia sampai menyerupai gitu ya. Tapi enggak ngacau dia sama karyawan tuh enggak? Ngacau enggak sih. Paling adik lah. Adik itu 2 tahun yang lalu sih, adik itu kayak karena apa, mama kan ya kena stroke gitu kan. Mama kena stroke, jadi bapak tuh ngikutin mama, jaga mama di rumah. Rumah itu udah ada rumah gitu kami kan. Tidur di rumah, jadi adik ini sendiri di warung. Pas dia tidur sendiri tuh kayak ada yang ngelus gitu ini kepalanya. Itu tajam-tajam kasar gitu. Jadi tangannya tuh bisa dibilang tuh tangannya kasar, yang tajam itu kukunya agak panjang gitu. Besar tuh yang berarti? Standar lah gitu. Ada yang ngelus-ngelus gitu. Kasian kali dia tidur sendiri. Minta dikawarin. Tapi adik enggak sempat buka mata? Enggak, takut dia. Takut ya? Takut lah pastinya kan. Dilus-lus gitu. Dilus-lus. Jadi Febri ini ada nggak pengalaman horornya gitu tuh? Entah di kampung kah, atau pas kuliah, atau di mana gitu, ada nggak? Kalau zaman SMA sih ada beberapa pengalaman. Dulu kan zaman SMA nih kan saya kan main musik. Jadi jarak ke desa aku ke kota ini kan agak jauh, 9 kilo lah. Lumayan 9 kilo. Pakai motor, jalannya masih hancur, terus cuma berapa aja, setengah aja jalan yang udah diperbaiki, yang dicor aspal tuh cuma setengahnya, yang lainnya masih batu-batu. Jadi latihan musik itu jam 3 sore sampai jam 10 malam, istirahat paling jam setengah 6. Musik sanggar dulu kan. Udah nih latihan nih, itu posisinya kelas 2 SMA, latihan musik apa segala kan. Terus udah gitu malam itu aku gak berani pulang nih karena jauh kan, dari kota ke desa itu kan agak jauh. Jadi aku minta kawankan sama kawan aku nih 3 orang, namanya Rizky, Rido, sama Dika. 3 orang nih. Udah disamarkan tapi ya? Udah aman. Berangkatlah kami ini dari Sanggar tuh ke desaku, kampung aku.
pakai motor kan. Si Dika nih sama aku berdua, yang kawanku berdua di belakang. Pakai motor lah nih, berdua-dua. Aku bergonceng sama si Dika nih. Jalan terus kan, udah ngelewati desa gue tuh. Udah ngelewati desaku sampai ke jalan yang agak dibilang batu-batu lah kan. Ada namanya di desaku tuh jembatan 1 sama jembatan 2. Jadi sebelum jembatan 2 tuh kan ada SMP, ada SMP di situ. Jadi kawan aku yang namanya Dika tuh bilang, "Feb, mau nengok sesuatu nggak?" "Apa tuh?" "Di SMP tuh ada yang mainkan pintu." Kan sorot motor kan nampak tuh. Kalau misalnya kita ini SMP, kita naik motor tuh kan nampak di depan. Soalnya SMP ini jalan, SMP-nya tuh di sini. Jadi otomatis gini kan nampak sorot motor. Itu sosoknya apa tuh? Hitam. Hitam. Dia mainkan pintu gini. Hitam full, nggak ada Nggak ada. apa-apa lagi. Hitam. Tinggi atau biasa aja gitu? Sosoknya tuh kayak kabut gitu. Cuma dia mainkan pintu di SMP tuh. Dari jauh tuh nampak tuh, memang nampak. Kan di SMP tuh kan ada lampu, lampu terasnya. Jadi otomatis kan yang kalau ada hitam tuh kan nampak dia. Mainkan pintu dia, tek 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 tek. Pas kami lewat depan tuh, dan enggak. Itu aku juga ada nengok. Dari jauh tuh ada nengok. Emang pintu digini-gini kan. Udahlah enggak apa, aku bilang. Terus jalan lagi kami kan. Sampailah ada jembatan. Ini jembatan 1. Sampai jembatan 1 nih. Sebelum jembatan 1, kawan aku si Dika nih bilang, "Pep, aku ngerasakan sesuatu nih," katanya. "Apa?" "Ada yang ikut kita dari tadi." "Iya kah?" Kalau aku kan bodo amat kan, mau ngikut mau apa, asalkan aku ndak dikacau, ndak diganggu kan. "Ada yang ngikut nih." "Iya kah? Coba aku tengok sebelah kanan," dia bilang. Aku ndak ada nengok apa-apa, cuma kata dia terbang. Barang itu terbang di samping kamu, katanya. "Udahlah, baca doa aja," kata dia. Baca doa, semoga dia ndak ngikut sampai rumah, katanya kan. Ndak lama, selang beberapa menit sampailah ke rumahku. Si kawanku Dika nih bilang lagi, "Ngikut dia, Pep," katanya. "Sampai rumahmu nih," katanya. Wah, terus gimana lah? Udahlah, ndak apa-apa lah. Asalkan dia ndak masuk ke kamar ya, ndak masuk ke tempat rumah, dalam rumahmu, katanya. Berarti aman nih, aman. Nah, si Dika nih kan bisa juga, dia bisa nengok barang kayak gitu. Wah, Oh, bisa juga. bisa dia. Pantas. Kayak ngerasakan, nengok wujudnya bisa dia. Jadi mungkin peka kan sama kayak gitu. Jadi malam itu udah lah, selesai kan tidur. Jadi di kamar aku tuh posisinya, ini kamarnya ada jendela di sini nih. Di spring bednya nih berdua dah. Si Rizky sama Rido tidur. Aku di lantai. Si Dika nih di dekat jendela. Tengah mau tidur tuh udah dimatikan lampu. Nggak lama ada yang kodok. Di jendela tuh. Loncatlah si Dika nih ke tempat aku. "Pep, dia ngacau, Pep," katanya. "Siapa?" "Itu ah, coba kamu cek." Saking kerasnya bunyinya jendela nih, mama bapak aku sampai keluar dari kamar. "Ngapa jam segini mainkan jendela?" "Nggak ada, Bude," kata si Dika nih. "Itu ada barang yang ganggu," katanya. Dicek lah rame-rame ini kan, dicek. Tengok nggak ada, tapi dalam batin, dalam matanya Dika nih, barang itu ada di luar. Tapi kami semua nggak ada nengok. Itu namanya kami ketakutan berempat tuh. Jadi tidur satu kasur tuh berempat, ya, sempit-sempitan. Saking takutnya. Saking kan? takutnya. Itu katanya si Dika nih, sosoknya tuh nenek-nenek. Di luar dia lagi mondar mandir di samping kamar aku. Rambutnya tuh terurai panjang, gimbal rambutnya. Terus mukanya kayak keriput-keriput nenek-nenek gitulah, pakai kebaya deh. Mondar mandir di kamarku aja deh. Dia nggak berani masuk, nggak tahu apa. Udah kan, besoknya mereka pergi. Otomatis kan pulang ke rumah masing-masing kan, siang kan. Tinggallah aku sendirian di rumah nih. Selama beberapa hari lah di sini aku kena ganggu. Sebelum ada orang yang bisa nanganin tuh, aku kena ganggu selama 3 hari. Siang, pagi, terutama malam nih, kena kacau, kena tindih. Jadi pas siang tuh, pas zaman SMA kan, kalau selesai pulang sekolah kan tidur siang. Itu kena tindih. Siang-siang kena tindih. Siang-siang kena tindih. Udah gitu, di rumah tuh kan posisinya nggak ada orang. Mama pengajian,
bapak lagi kerja. Jadi masuklah mamaku, bangunin aku kan. Aku belum sadar posisinya masih dibangunkan. Kamu ngapa Le? Nggak tahu mak, mimpi buruk bilang. Tapi mimpinya tuh kayak sosok hitam dudukin aku. Sosok hitam dudukin aku sambil nyekek. Itu siangnya. Pas malamnya lebih ekstrim lagi. Jadi malam itu kan 11:30 kan aku belum tidur, masih main HP kan. Jadi sana itu kan susah sinyal. Jam 12 tuh masih bagus lah jaringan kan, masih bagus-bagusnya jam 12 tuh. Kalau di bawah jam 12 tuh jelek lah jaringannya, semrawut. Jadi jam 12 tuh nonton YouTube apa segala kan. Lepas itu langsung tidur. 12:30 tidur. Nggak lama pas aku tidur nih, antara sadar sama nggak sadar tuh datang sosok hitam tuh, nembus dinding. Nembus dinding, dia langsung duduk di atasku dan nyekek gitu. Dicekeknya sampai aku nggak bisa gerak. Gimana sih kalau orang ketiduran tuh nggak bisa gerak? Mau nyebut nama-nama Allah tuh susah benar. Itu pas dia jalannya tuh tembus dinding tuh memang ngambang atau gimana? Langsung tembus gini. Ini misal dinding. Langsung ke kasurku. Udah gitu kan, aku macam dicekek gini. Dia tuh sosoknya jubah hitam kayak asap-asap gitu. Jubah hitam dan nyekek aku gini. Ini sosoknya jahat lah, bisa dibilang jahat sekali lah. Sampai mau nyekek gitu. Ada setengah jam sampai azan subuh baru aku bisa lega. Pas sebelum azan subuh tuh macam orang yang udah gimana ya, orang stroke tuh dia mau nyebut tuh susah sekali, nyebut Allah terus Allah susah benar. Sampai itu kan udah siangnya nih lah aku pulang sekolah. Jadi di sana tuh kan susah sinyal kan. Jadi HP itu aku taruh di kamar, dia letak gini. Aku keluar masuk lah. Itu posisinya mama aku pengajian lagi, bapak lagi kerja. Jadi aku di rumah sendiri. HP itu aku taruh di kamar kan, bolak-balik keluar masuk kamar, ngecek chat biasa lah dulu masih zaman SMA kan. Si bucin-bucinnya. BBM. Ngecek HP, nonton TV, keluar masuk ada bunyi. Tapi memang hawanya tuh beda. Kalau kita masuk kamar panas, pas keluar kamar enggak. Itu aku masih positif tuh, mungkin pengap apa kan, tapi kalau pengap enggak mungkin. Soalnya jendela dibuka, ventilasi banyak tuh di kamarku tuh. Oh iya ya. Sebenarnya apalagi di desa kan, angin tuh pasti tetap sepo-sepo itu ada lah. Ini pengap sekali di kamar tuh. Jadi enggak lama ada suara motor nih. Itu siang habis zuhur. Tek motor. Tengok, oh Pak D aku. Pak D datang kan, ngetok pintu, Assalamualaikum. Salam, masuklah deh bilang. Masuk, dia duduk, buatkan kopi apa segala kan. Cerita lah sama Pak D tuh, cerita tentang sejarah kan. Aku sama dia kan suka tentang sejarah tuh, cerita zaman dulu tuh. Jadi Pak D tuh sambil ngerokok, dia nengok kamarku terus. Aku cerita nih, ngapa deh nengok kamar terus? Ini ada yang ngacau. Kamu tadi malam kena kacau ya? Dari situ lah aku baru cerita. Iya udah berapa hari ini aku kena kacau. Dia nengok kan di kamar tuh ada apa? Ini jahat nih di kamar kamu nih katanya. Dan sekarang kamu keluar biar Pak diurusnya katanya Pak D. Jadi aku keluar lah kan, keluar di luar rumah, tutup pintunya. Pak D aku masuk ke dalam kamar. Berapa menit kemudian Pak D keluar. Ketika Pak D keluar tuh, Pak D bilang, ini jahat nih lah katanya. Nanti malam Pak D kerjakannya. Kamu malam tidak usah tidur di kamarnya dulu, tidur sama mama bapakmu atau tidur di depan TV katanya. Disitu takut lah aku kan, emang ada apa deh? Udah besok ya kata Pak D, nggak mau ngasih tahu dia. Terus malamnya tuh mungkin dikerjakan lah sama Pak D. Jadi kamar itu tuh macam panas sekali hawanya tuh. Kalau masuk kamar gimana ya, di kamar tuh kan yang banyak sinyal, jadi HP aku terus mau mainkan HP kan keluar nggak ada sinyal, jadi mainnya sih terus. Tapi emang beda hawanya tuh, jam 9 aja udah beda, panas sekali. Terus nggak lama besoknya Pak D aku bilang ini udah aman katanya. Tadi malam Pak D kena serang gimana deh?
Pak Deku ini kan bisa juga lah kayak gitu. Kayak Pandai ya gitu ya. pandai, orang pintar lah bisa dibilang kan. Dikerjakan malam tuh kan, semalaman dikerjakan. Ada 4 sosok nih. Yang satu yang hitam, jin katanya. Jin hitam nih yang paling jahat katanya. Terus yang ketiga nih anak buahnya nyerang Pak Deku. Untungnya alhamdulillah Pak Deku nih enggak apa-apa. Udah kayak gitu aman lah rumah ini kan. Terus Pak De bilang, ini kawan kamu tadi minggu kemarin ada bawa orang nggak ke sini, kata Pak De kan. Ada deh. Siapa? Adalah kawan aku. Dia bisa kah kayak gitu? Bisa. Oh, ini ngikut dari kawanmu nih katanya. Dia nih ibaratnya pendatang yang di hutan-hutan nih nggak suka sama yang apa yang dia bawa. Kawan aku ini kan mungkin ada juga bawa kan dari orang-orang tuanya atau penjaga lah ya kan. Iya. Yang di hutan-hutan pas aku minta antar pulang tuh mungkin nggak suka sama dia, nggak suka sama yang apa yang dibawa dia, jadi ngikutlah sampai rumahku. Aku yang kena imbasnya, jadi aku yang kena kacau. Terus udah kayak gitu hari-hari itu udah aman semua. Terus setelah itu udah SMA nih, udah lewat, nginjaklah kuliah. Jadi aku kuliah nih di salah satu universitas yang ada di kota Pontianak. Aku kuliah di Pontianak kan. Universitas tinggi lah yang di Pontianak. Apa tuh namanya tuh? Udah saya sebut. Jadi udah berapa semester, dah 2 semester kalau nggak salah tuh aku pulang kampung liburan kan, liburan semester, pulang kampung lah malamnya pas jam 5. Jadi Pontianak ke Melawi tempat aku ini kan kalau pakai motor kan jalur darat tuh sekitar 7 jam, kalau santai 7 jam. Jadi berangkat dari sini jam 8 sampai sana mungkin jam setengah 5 atau jam 5. Jam 5 sampai sana, mandi apa segala. Saya ke kota, ke tempat kakak saya. Kan dia kan udah ada anak, dia kangen ponaan lah kan. Malam ke sana jam setengah 7 ke sana sampai jam 10 malam. Jadi kayak tadi aku jelaskan tuh, jarak ke kota, ke desa ke kota tuh kan agak jauh. Iya sih. Jadi jam 10 malam tuh aku pulang. Sebelum pulang tuh dikasih oleh-oleh nih. Nilai ada oleh-oleh. Apa, Mbak? Ada lele. Lele apa? Masih hidup tuh. Masih hidup tuh. Agar kan belum digoreng kan. Udah digoreng kan. Rupanya masih hidup. Udahlah. Bawa kan. Wah, mantap nih untuk besok nih. Goreng nih. Bawa, tengah pas aku pulang tuh kondisinya tuh hujan. Hujan rintik-rintik, habis itu kilat-kilat. Jadi lewat lakukan ke jalan yang mau ke desa aku tuh. Awalnya aku berhenti dulu, sebelum masuk desa tuh berhenti dulu, nunggu ada orang yang mau lewat biar sama-sama, biar nggak takut kan. Sawan juga jam 10, ada begal kan, ada apa, tengah hujan kan, sepi kan. Jadi nunggu dulu setengah jam tuh di simpang sebelum masuk ke desa aku tuh. Tunggu lo setengah jam. Lama nunggu, nggak ada orang, dah lah. Bismillah, beranikan diri kan. Udah tuh lewat jalan. Jadi jalan di sana tuh ada aspal, ada yang batu, ada yang dicor. Jadi udah ke jalan aspal dah nggak ada apa-apa, jalan cor nggak ada apa-apa, ke jalan batu nih. Tuh pakai motor Vega tuh. Motor Vega kan kodak. Jadi kan kalau dilajak-lajak jalan batu kan kalau takut kan nggak apa-apa, nggak kayak motor-motor Matic kan, pasti nyangkut deh kan. Jadi malam tuh tengah gerimis-gerimis, ada kilat-kilat tuh. Jadi di sana tuh kan ada jembatan 1 sampai jembatan 2. Sebelum jembatan 2 nih, ini jembatan 2 nih kan katanya banyak gak penunggunya. Ada angker lah ya. Angker. Di jembatan 2 ada penunggunya, jembatan 1 ada penunggunya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di situ kan masih kawasan hutan, masih banyak kali belum ditempati lah, rumah-rumah tuh masih beberapa ya yang kalau mau masuk ke desanya itu ya masih paling 1 sampai 10 rumah lah. Itu pun jaraknya jauh-jauhan, masih dipisahkan dengan hutan, dengan pohon karet. Sana kan banyak pohon karet. Jadi sebelum masuk jembatan 2 nih aman karena klakson kan. Karena mitos kan, permisi kan, assalamualaikum, permisi, klakson, tengah sendiri itu, kilat lagi, jalan terus, udah lewat jalan yang aspal, jalan batu-batu lagi,
sebelum jembatan satu ini kan jalan batu-batu. Nah di sini lah. Pas ada kilat tuh. Jadi sorot motor tuh kan kalau ke sudut mata nih kan nampak nih ke pohon karet tuh. Iya. Jadi di sudut mata nih macam ada yang berdiri. Pas ada kilat tuh berdiri gini. Itu pocong. Kayaknya sih pocong kayaknya. Pocong. Gini ya berdiri tak gitu. Nampak dia di ini kan pohon. Dia di baliknya gini ya. Jadi sudut mataku gini nih. Baca doa situ kan sebisanya aku baca doa. Motor nih berat sekali rasanya. Ngeden kalau orang Jawa bilang tuh ngeden motornya. Padahal tuh udah gigi dua itu kan kalau jalan kayak gitu laju tuh ngeden motornya. Nggak tahu lah, aku takutnya tuh dia gonceng di belakang. Oh iya, numpang gitu. Tapi di situ aku baca doa sebisa mungkin kan. Jalan terus tuh udah kondisi panik tuh. Kilat lagi. Pas kilat tuh, kilat dia nih macam terbang di pohon karet. Bareng itu. Nggak tahu lah itu pocong atau apa, tapi dari sudut mata dia kan nampak nih. Terbang dia gini. Itu lama dia ngikutin aku tuh. Udah gitu terus kan jalan sampai koltak motor. Di jalan-jalan jalan-jalan di desa tuh banyak sekali batu-batu sampai gaduk ya kalau orang Jawa bilang tuh. Dia ngikut terus dia. Udah kayak gitu nggak lama sampailah di beberapa perumahan. Itu udah mulai nggak ada karena udah ramai orang kan duduk depan rumah atau apa kan. Itu kondisinya mati lampu. Di desa gue tuh mati lampu kondisinya. Kok plus gitu Mati lampu, hujannya rintik-rintik, kilat. Cocok. Sampai rumah kan. Sampai rumah aku cerita ke mama sama bapakku. Tadi aku diikutin sama sosok gini-gini yang tadi aku ceritakan kan. Mama aku nggak percaya. Sekalinya itu apa Le? Tengok Lele. Dah. Ini kan amis. Otomatis ngundang lah kita mamaku. Oh iya ya. Udah lah. Dari situ mandi, cuci muka, sholat isya, dah tidur. Terus nggak lama lagi balik lagi ke Pontianak. Pas balik ke Pontianak, nah namanya anak rantau kan, ngekos. Ini dah cerita kos lagi dah nih. Di kos jadi kan dulu pertama kali ngekos tuh kan sama ada kawan dari Melawi juga 2 orang, sama saya 1. Jadi kami ini nempatin satu rumah kontrakan yang gimana ya, punya orang Chinese kan, ditempatin. Kami udah ngontrak situ. Jadi di dalam rumah itu tuh macam ada kayak bekas dupa umat Chinese yang sembahyang melaksanakan ibadahnya. Ada dupa di dapur tuh jadi kayak ada etalase gitu. Ada dupa, ada lilin apa segala. Ya dibersihkan lah sama kami kan. Kami tidak ada mikir apa-apa tuh, bertiga tuh. Tidak ada mikir apa-apa. Udah berbulan-bulan kami tinggal di situ. Jadi di kamar tuh kan cuma ada 2 kamar. Rumah ini lumayan besar lah. 1 kamarnya untuk kawan aku sendiri, yang 1 kamarnya lagi aku sama kawan aku berdua. Jadi di kamar tuh ada gitarku tuh kan gue taruh di sudut. Pas kami dulu lagi main game tuh, kan dulu masih zaman ML. Oh iya. 2017 tuh. Masih zaman main-main gemparnya ya kan. Masih main ML, download ML kan. Biar RAM-nya kecil. Gas. Dan nggak lama pas kami main tuh, itu sekitar jam 1:30 masih ngembun tuh. Sekitar jam 1:30 gitar tuh bunyi sendiri. Reng. Padahal nggak ada yang gerak kan. Kami 2, aku sama kawan aku bertatap-tatap. Pep, kita dia. Apa tuh? Udahlah, nggak apa-apa, mungkin penghuni di sini nyuruh kita tidur, aku bilang gitu. Nyuruh kita tidur supaya besok nggak telat kuliah. Bunyi sendiri gitar itu, reng. Terus nggak lama besoknya kawan aku kawan aku kuliah, yang satunya kuliah kan kuliahnya sore 2 nih. Jadi aku udah selesai kuliah malam, bertiga nih kuliah sore semua. Yang dua udah ngambil mata kuliah, udah masih kuliah, tinggal aku sendiri dalam di rumah tuh. Pas aku lagi sendiri di rumah itu tuh, di WC tuh macam ada yang mainkan gayung, kelteng, ada yang nyiram kloset. Aku pikirkan orang sebelah, tapi kalau orang sebelah nggak mungkin. Kalau orang sebelah tuh kan WC-nya agak jauh WC-nya. Tengok kan, nggak ada apa-apa. Udahlah, masuk kamar lagi.
bunyi gitu, orang nyiram. Tapi pas aku masuk ke WC lagi kayak yang kedua kalinya tuh, gayungnya ini udah pindah arah. Yang tadinya di sudut sekarang udah di sini. Padahal aku nggak ada minakan. Yang tadinya di sini kan ada 2 gayung tuh khusus untuk buang air besar sama buang air kecil. Itu udah posisinya tuh udah beda-beda. Tapi kondisinya kering. Kondisinya kering. Awalnya kan saya kira nih ada yang ini, ada apa namanya, orang sebelah kan. Tapi kalau orang sebelah kan toiletnya jauh di sana. Rumah kami ini kan dempet-dempet, rumah couple gitu. Oh. Tapi WC itu tetap jauh, tetap nggak kedengaran. Kecuali kalau langkah kaki tetap kedengaran. Kalau WC nggak mungkin. Di situ lawan berpikir kan, ini apa, pas ketika aku berpikir gitu tuh, bunyi lagi WC, nyiram lagi, nggak lama gayung dijatuhkan. Di situ aku langsung pergi, langsung kabur ke kampus. Balik nggak berani di rumah tuh sendiri. Ceritalah ke kawanku kan, kawanku awalnya nggak percaya, tapi nggak tahu lah dia ngalamin atau enggak kan. Terus setelah itu semester 2, semester 4 pindah kontrakan, udah pisah dah sama kawan aku yang bertiga nih, bisa aku ngontrak berdua lagi sama kawan aku. Yang di rumah ini nih, sebut aja lah rumahnya di area Pontianak, terus sananya Supadio lah. Oh iya. Dekat-dekat situ lah kan. Di situ tinggal di situ berdua, rumah couple 2. Jadi ada kawan aku yang bisa nengok lah ya kan, main ke tempat aku. Ini nih rumah kamu nih Pep, ada kuntilanaknya katanya. Kuntilanaknya? Selama aku tinggal di sini nggak ada, fine aja, aku bilang. Iya nih ada nih di dapur. Cuma dia nggak berani ke kamar kamu katanya. Ngapa? Kamu ada sesuatu lah pokoknya kan. Nggak tahu lah itu apa yang dia bilang kan. Mungkin ada yang jaga aku atau apa, aku nggak tahu lah. Tapi dia nggak berani ke kamar kamu. Dia berani ke kamar kawan kamu sama keluar. Dia suka ngintip orang mandi katanya. Jadi kalau kamu mandi, kamu nggak usah lepas semua busana kamu katanya. Yang itu aja, yang intinya aja katanya. Terus dia nanya lagi, kamu kalau pas mandi gatal-gatal nggak badannya? Gatal-gatal. Memang gatal-gatal saat sini ini gatal-gatal. Benjol-benjol gitu nggak? Merah-merah. Oh merah-merah. Merah-merah kan katanya. Itulah dia megang kamu katanya. Tahu dia. Dia megang kamu, dia megang tubuh kamu tuh. Dia suka ngintip-ngintip orang laki-laki mandi katanya. Makanya kamu kalau mandi nggak usah full tubuh tuh, nggak usah terbuka gitu. Nggak usah terbuka. Harus ada busananya gitu ya. Dari situ lah. Tapi dia nggak ngacau, dia cuma ngintip gitu ya. Cuma nengok, cuma megang-megang. Tapi dia nggak ngacau sampai suara apa sih lah, selama beberapa tahun aman sih. Terus yang terakhir ini udah mau semester ke 6. Semester 6 nih pindah kontrakan. Ini di area kalau Pontianak tuh di Serdam. Di Serdam kan. Jadi rumahnya ini besar. Ada 4 kamar. Ada aku, 3 nih kawan kelas aku, sebutnya Willy, Ading sama Dani. 4 orang nih. Jadi pas awal-awal datang, ini nih hawanya udah beda. Kayak gimana ya? Rumah ini nih dempet-dempet komplek. Cuman pas kita masuk tuh, kalau kita masuk ke dalam tuh langsung ke dapur. Jadi langsung bujur nih pintu. Ini langsung bujur dapur. Itu kata orang nggak boleh buat rumah kayak gitu tuh, nggak boleh. Rumah tusuk sate kan? Nah gitulah. Dia soalnya itu untuk jalan makhluk kayak gitu. Nah pas malam pertama kami tinggal di situ tuh, kami kan suka ngembun kan orangnya kan. Lepas ngembun tidur pagi selama berapa hari itu. Pas malam tuh kawan aku nih bertiga ngajak main game di kafe. Ngajak aku kan. Aku bilang aku nggak mau. Capek, besok mau kuliah pagi kan. Pagi-pagi mau ketemu dosen kan, udah semester 6 kan. Mereka 3 lah berangkat sendiri nih, main game di kafe. Jadi aku seorang di rumah nih. Pas aku seorang di rumah tuh, jadi kamar aku nih kan dindingnya nih kan diskat pakai triplek. Diskat pakai triplek untuk pembatasnya. Jadi macam ada orang berjalan dia
kayak kuku. nyakar gitu ya. Tapi dia berjalan Oh iya. di dekat kamar aku. Srek. Aku kira kawan aku bilang, Dan, Will, Deng, bilang kan. Tidak ada apa-apa, buka kan pintu. Belum datang semua mereka. Mereka ini belum datang semua. Tengok ke kamar satu-satu kan, buka. Kira nakutkan kan. Tidak ada. Siapa nih? Bunyi. Srek gitu. Udahlah. Oh, memang mungkin perkenalan kan. Oh, Soalnya itu emang awal-awal. oh iya. Lah, perkenalan lah, menunjukkan kalau mereka ini ada di sini, ibaratnya hormatilah kan. Terus besoknya nih, ndak berselang lama, malam aku kena kacau, datang mereka kan pagi, datang mereka 3:30, tidur lah mereka nih, paginya tuh jam 6:30 tuh. Jadi di kamar Willy ini kan ada sound system, Oh iya. aktif ke Bluetooth kan. Tiba-tiba nih Son nih nyetel sendiri lagu Lingsir Wengi. Iya. Tuh posisinya pagi padahal tuh. Cuman kan kalau rumah kami ini kan jauh dari jalan raya. Jadi rumah tuh kalau ini rumah kami, ini rumah dempet-dempet juga. Gelap, kamar tuh gelap, nggak ada ventilasi. Oh kapal juga. Kapal, cuman gelap, ventilasi itu nggak ada. Jadi mau jam 6:30, mau jam 9, mau siang pun tetap gelap, tetap sama hawanya tuh. Tetap kayak malam. Apalagi lampu dimatikan kan. Itu jam 6:30 pagi tuh. Di sound system tuh bunyi sendiri lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi gitu kan. Kawan aku tengok HP-nya dulu, Bluetooth kan mati. Oh ini iseng nih mereka nih katanya. Dibuka kan pintu, kami tidur semua, ketok satu-satu, tengok HP semua, ngecek saking dia penasaran, mati semua. Mana ada, sampai ditengok riwayat YouTube apa segala, nggak ada. Tuh lagu masih kedengaran lagunya. Itu HP siapa katanya? Nggak. Tengok lagi yang depan nih kan, yang satunya belum. Tengok lagi nggak ada. Berempat sampai kami tunjukkan HP. Tengok lagi riwayat nggak ada. Lagu itu masih tersetel saat keluar kami 4 situ. Dalam bodo amat lah. Mungkin perkenalan lah aku bilang. Dah, enggak ada apa-apa dah. Dari situ mereka enggak tidur sampai siang. Iya. Takut. Udah kayak gitu tibalah libur semester 6, pulang kampung lagi. Ini pengalaman yang bisa dibilang enggak bisa aku lupakan lah. Selama kejadian horor yang aku alami itu inilah. Ini paling horor nih. Jadi sampai Melawi kan jam 5, dari sini jam 8, sampai sana jam 5 sore. Malam langsung tidur tuh, kecapean. Jadi kalau aku tidur nggak baca doa tuh pasti kena tindih. Pasti kena tindih, kalau nggak kena tindih mimpi buruk. Jadi hari itu aku saking kecapeannya kan, dari Pontianak ke Melawi, jauh perjalanan kan, langsung tidur malamnya. Nggak baca doa. Jadi pas aku tidur, antara sadar dan nggak sadar tuh, mata terbuka, aku tidur di kamar kakak aku. Kamar aku kan belum dibersihkan, masih agak kotor lah, debu kan. Jadi aku numpang tempat kakakku sebentar. Antara sadar sama nggak sadar, dari jendela tuh muncul sosok perempuan. Jadi ini kamar, jendela tuh di sudut, spring bed, jendelanya di sudut. Jadi aku tidur gini, kelentang, tapi nengok sudut jendela, antara sadar dan tidak sadar, tapi sadar sih. Gimana ya? Kayak setengah sadar lah kan? Setengah sadar lah ini. Tapi nengok barang itu tuh keluar, nembus jendela, gini posisinya. Dia pelan-pelan ngerangka ke kasur tuh, ke spring bed. Itu jadi sosoknya tuh gimana tuh? Sosoknya dia ketika masuk ke dinding tuh, nembus dinding tuh, rambutnya nutup gini, habis itu gini, kukunya tuh panjang, ini putih, dia ngerangkak. Terus dia naik ke spring bed kan. Spring bed tuh kan kalau kita gini kan kerek gitu ya kan, bunyi dia kayak bunyi sofanya kan. Masuk dia, sek. Aku tuh udah nggak bisa gerak tuh, udah nge-freeze tuh, udah nggak bisa gerak. Tapi aku dipaksa harus nengok dia, dipaksa harus
natap dia. Kayak harus gitu, kayak sendiri kayak gitu kan. Kayak mau kiri kanan tuh nggak bisa, pokoknya harus. Jadi dia gini, dia duduk di atas perutku, dia nengok aku gini, tapi setengah gini ya. Matanya ini yang dibelok hitam, ini nih pucat, terus kayak gimana, itu kan jelas sekali tuh. Lampu ndak aku matikan, tidur. Karena saking kecapeannya kan, nggak sempat matikan lampu, jadi jelas barang itu tuh. Sini ini hancur nih, kayak darah, nanah. Ini matanya, sini rambut, ketutup rambut ini. Dia nengok aku gini, dia bisik di telingaku. Dia bilang, "Gak bisa tidur ya, mau aku nyanyiin gak?" Katanya. Lagi kan, aku udah getar ini, astagfirullahaladzim, dalam hatiku tuh. Ngucap udah gak bisa, dalam hatiku aja. Sekali lagi, "Gak bisa tidur ya, mau aku nyanyiin gak?" Gak bisa tidur ya, mau aku nyanyiin gak? Sampai 3 kali dia bilang kayak gitu. Nggak lama, dia masih di situ. Azan subuh tiba-tiba dia gini, hilang. Hilang gitu. Hilang, langsung mundur. Mundur ke tempat dia asal dia datang tuh, semundur dia. Mundurnya ngambang atau masih? Ngambang. Oh, Dia kan duduknya gini. ya. Tiba-tiba langsung ke belakang. Langsung itu aku keluar kan. Aku bilang udah ngos-ngosan tuh. Bayangkan lah jam 1 sampai jam 4 subuh aku digitukan tuh. Dia duduk aja diam sambil ngomong kayak gitu selama 3 kali. Diam aja dia nengok aku gini. Aku dipaksa nengok selama berapa jam sampai azan subuh. Terus nah lama aku keluar pintu kan, aku bilang sama abakku pas subuh tuh, "Ada yang ganggu nggak?" "Siapa?" Kata makku, "Mungkin tuh setan alas," katanya. Yang kuceritakan lah yang aku kena itu tuh, mungkin tuh setan alas katanya. Setan alas maksudnya, "Kamu tidurlah baca doa nak." Nggak ada. Mungkin perjalanan ke Pontianak kan jauh kan. Oh iya sih kan banyak hutan kan, masih daerah hutan gitu. Mungkin ada yang ikut gitu bah. Ya. Yang ku heran tuh, kok sampai misalnya kalau kita nggak ngaco dia ya, ngapa mereka ngaco kita gitu bah? Sampai kan mau istirahat gitu bah. Mungkin kita apa kali ya, kayak ngelanggar apa gitu, mungkin gitu lah. Kita di tempat tuh kita memaki mungkin gitu. Iya. Itu ya sih. Kalau itu masa-masa kuliah kok kan kebanyakan kita ngekos ya. Ngekos banyak kan. Aku pun beberapa kali sih ngalamin gitu, kawan-kawan aku gitu loh. Kayak di Dansen lah kan. Di kontrakan nih posisinya dekat sih sama jalan tuh. Kelihatan jalan besarnya di Dansen itu. Ini kamarnya tuh ada 4. Jadi aku tuh bikin sekatan kamar baru. Jadinya 5 kan. Kamar aku di depan, kamar mereka di belakang, 4 itu. 3-nya tuh berderet, 1-nya misah gitu. Jadi otomatis ada lorong kan. Nah itu di lorong itu tuh ada WC, kamar mandi sama itu WC gitulah, pokok gitu. Kata mereka itu pun sama juga. Kayak apa? Penampakan gitu loh. Penampakan cewek atau kuntilanak gitu lah, pokoknya sosoknya tuh cewek gitu, lagi duduk gitu. Mungkin karena kotor atau apa kan, nggak tahu atau gimana gitu. Lalu yang habis itu COVID gitu. Aku COVID balik kampung, lalu balik lagi udah offline kan. Dapat kontrakan tuh sama cutting kampus juga. Aku kan gitulah, nyari-nyari susah kan, apa adanya lah. Ya. Survei gitu, itu beda lah hawanya tuh, kayak nggak enak gitu, dan gas-gas ya lah gitu. Itu pun kontrakan tuh rumah 2 tingkat, 5 kamar, 3 bawah, 2 atas. Kamar aku tuh mau yang di atas gitu biar enak, sekatan juga sih, sebelahan gitu. Singkat cerita tuh apa ya, pas aku kan masih liburan kan, nyari kontrakan kan, udah masuk gitu, itu tuh ada yang di itu geplak gitu, wah, dindingnya tuh. Habis ngapain dia gitu atau ngapa gitu, ngelanggar gitu awal-awal gitu pernah juga.
Oh ya lupa aku, awal-awal itu tuh pindah aku sempat tidur di situ. Aku tidur tuh, itu tuh kayak ada 3 sosok itu hitam tinggi besar bertanduk Di atas tuh, di tingkat di kamar aku tuh. kamar atas kan. Kan posisinya tuh kamar kotak kan, jadi pintu, kasur mepet dinding, tanahnya itu tuh mepet dinding lagi tuh ada lemari, lalu sebelah sedikit tuh kayak ada tempat tali gantungan pakaian gitu tuh. Nah itu di depan pintu, di gantungan sama di lemari tuh, itu kayak ada tuh lah, tinggi hitam bertanduk hitam. Tapi aku ndak sih aku nengok langsung gitu, kayak di otak aku tuh gitu visualkannya tuh ada gitu. Lalu yang di bawah juga tuh dikunci juga pernah. Dikunci. Jadi abang ini lagi sakit dia nih, lagi sakit. Jadi kawan-kawan kontrakan tuh kan, itu nemanin dia lah, takutnya ada apa-apa. Yeah. Dia di kamar istirahat gitu. Pas dia mau ke WC gitu, dibukanya pintu nggak mau, sampai dioklek gitu, nggak mau tuh buka, gedor pun nggak mau. Nggak lama itu mau terbuka, marah-marah dia. Siapa ngunci aku nih? Gitu. Siapa ngunci aku nih? Siapa yang ngunci? Kami sini ya main game gitu. Lalu ada juga abang sebelah aku tuh, dia tuh mau tidur, ada rebahan kan. Ini oh ya, di atas tuh lantainya kayu, jadi dia tuh udah rebahan kan. Rebahan tuh kayak ada orang itu guncangin lantai. Sedangkan di atas tuh cuma dia sendiri. Aku kan lagi di kampung waktu itu. Oh, posisinya dia sendiri di rumah tuh, yang lainnya pulang kampung semua. Enggak, posisinya tuh dia tuh di atas sendiri. Maksudnya di rumah, dalam rumah tuh. Yang di atas tuh dia sendiri. Di bawah tuh ada sih. Oh, ada. Masih ada. Tapi pada di kamar semua. Udah jam-jam malam lah pokoknya. Pada tidur kan. Itu langsung lari dia turun ke bawah gitu. Besoknya ngechat, "Ya, kau kapan balik ya?" Adalah tanggal sekian gitu. Oke gitu. Aku tuh selain sosok hitam tuh apa ya? Kepala itu pernah juga. Kepala pas di dalam kamar loh. Lagi ngobrol kayak gini, ngobrol kan ada jendela kan di kamar. Itu kepala ngebelakangin gitu. Hitam gitu. Kepala hitam rambutnya tuh panjang lurus sih, rambutnya lurus. Ngebelakangin kalian lagi ngobrol. Cuma aku yang lihat, kawan aku enggak. Kawan enggak. Terus? Ngamuk-ngamuk lah aku. Ngapain coba? Maksudnya tuh kalau mau ngacau tuh jangan sama tamu gitu. Iya. Gitu. Yang pas ada kawan, kalau sendiri enggak apa-apa. Sama itu mukanya enggak nampak, coba belakangnya aja. Kayaknya sih belakang lah, soalnya memang rambut tok gitu. Set gitu. Berapa detik lah gitu. Sekilas gitu kan. Tapi agak sekilas lumayan lah. Lalu ngetok-ngetok gitu. Pernah juga kan yang masih sama orang yang sering ngobrol sama aku dulu nih. Ini namanya Bang A lah. Bang A ini memang suka main lalu nginap karena main game kan. Jadi pas malam itu tuh dia tuh nginap di kamar abang sebelah, abang yang kena guncang-guncang. Dia ini memang kebiasaannya gitu, kalau udah senyap tuh, "Ya, tidur kah?" Aku jawab, "Belum." Tuh. Berarti kan belum tidur tuh. Atau enggak, dia ngetok gini kan, aku balas gitu kan. Pas malam itu dia nginap tuh, entah ngapa, kayak ada ngetok gini. Dibalasnya dia lah, cek gitu. "Ya, tidur kah?" Enggak ada yang jawab. Nggak lama 30 menit kali 15 menit tuh ada lagi yang gini. Balasnya dia gitu terus. Posisinya udah tidur ya? Udah tidur lah. Udah tidur. Jam 3 ke atas lah. Jam 3.45 gitu. Kok gitu lah. Pernah juga mereka dengar aku kayak dengar suara di dalam kamar aku. Aku kan udah tidur nih di dalam tuh. Kayak ketindihan sesak-sesak napas itu 3 kali gitu baru. Ada juga kadang mereka dengar nih aku kayak ngomong, itu tuh 3 orang ngomong dijadikan satu. Misalkan aku itu pokok dari tinggi, sedang, rendah itu tuh jadi satu gitu. Kayak aneh gitu suaranya.
Jadi kayak suara cowok, cewek, anak-anak Di gitu. kamarmu tuh. Di kamar aku, sedangkan aku lagi tidur. Nah gitu. Yang dengar kawan sebelah. Itu yang dengar tuh abang yang suka nginap itu tuh. Oh. Bang A gitu. Ah. Ya kan? Pernah juga kan, ini kan kasur aku kan memang mepet ini. Nah, sedangkan dindingnya ini triplek. Itu tuh aku tinju gitu. Sebelumnya tuh memang mereka tuh ribut-ribut. Nah, aku udah ngantuk kan, masuk kamar lah. Dulu ya bang, dulu ya. Tidur kan, kunci pintu tidur. Itu tuh tiba-tiba aku 1 jam kemudian lah tiba-tiba nih YouTube gitu. Itu aku kan lagi tidur, nggak sadar aku kan. Pas paginya aku baru tahu kok terbengkas nih, bodoh-bodoh mereka main kan. Memang hai gitu, pokok tak apa jadi gurau mereka. Aku tanya apa? Aku nengok lah gitu kan. Kok kayak gini? Mereka bilang lah, kau semalam tuh ngamuk kah? Mereka nanya kan, kau semalam ngamuk kah? Hah? Ngamuk ngapa coba? Kau ninju tuh dinding tuh. Mosok wah. Tuh apa kayak gitu? Emang terbengkas gitu langsung lepas gitu. Itu sadar nggak posisinya? Enggak, terasa pun enggak. Tiba-tiba ya gitu. Memang suka ngigau sih aku tuh. Kami di atas suka ngigau memang. Ada ya. Nah, kayak abang sebelah juga tuh. Itu dia ngigau tuh sosok yang sama kayak aku visualkan tuh. Tinggi, besar, tinggi, hitam, petanduk. Dikejar ya. Nah, waktu itu tuh aku lagi main-main HP kan. Jam-jam 1, jam 2 tuh. Main HP baring-baring. Lalu mau kencing. Kencing baru sampai tangga tuh. Udah. Itu teriak dia memang. Abang yang bawah tuh 1 orang lah, Bang E tuh keluar. Kenapa tuh ya? Biasalah ngigau lah gitu. Pas pagi ke siangnya gitu kami tanya. Gila kuat yang ngigau ya. Itulah aku tuh dikejar sama tuh makhluk itu tuh. Tinggi, hitam, bertanduk. Sama kayak yang aku visualkan tuh. Dikejar dia. Dikejar gitu. Maka dia meke gitu. Wah gitu. Yang terakhir yang di kontrakan ini nih, pas habis Natal lah. Itu posisinya tuh aku sendiri karena yang lain kan 2-nya bukan muslim kan. Kami 3 tuh muslim. Sama kebetulan tuh mereka tuh udah senior. Jadi kan udah waktunya masuk kuliah tuh aku mau nggak mau lah sendiri gitu. Aku niat dari awal itu memang nggak mau sendiri. Sedang nggak takut cuy. Kan kontrakan kayak gitu suram gitu kan. Nah jadi aku paksain lah. Aku cari cara kan gimana nih caranya. Udah lah, kawan mau minum, tempatku ya lah gitu. Minum-minum mereka. Aku kawanin, mereka pulang. Aku nutup pintu. Pas aku nutup pintu, aku di kasur tuh, baring-baring. Di luar kamar aku tuh, di atas tuh. Nggak tahu aku berjalan ke apa gitu. Pokok ribut lah. Orang napak gitu tuh. Sedangkan udah aku pastikan semua pintu jendela tuh udah aku tutup. Kayak orang berjalan namaga lantai kayu, pasti kedengaran. Pasti kedengaran ya. Gitu. Pasti kita pun bisa juga bedakan mana kucing, tikus, sama manusia. Bisa, beda dia memang. Itu udah, yang penting dah di kamar dah. Udah aman lah, udah di kamar. Aman lah pokoknya. Lumayan kan kalau kita anak-anak kuliah nih kan. Ya. Macam-macam gitu. Macam-macam, banyak versi kan. Tapi sampai sekarang ada nggak yang ngacau-ngacau di rumah gitu? Udah nggak ada sih, udah aman. Oh iya, kalau di rumah aku nih ada loh, Feb. Di rumah aku nih lumayan loh. Lumayan sih. Nggak, menurut aku sih lumayan lah. Soalnya dari SMA dulu lah ya kayaknya. SMA kan memang aku tuh kurang tujuan hidup gitu. Udah bingung kan mau ngapain nanti ke depannya. Nah, jadi adalah sekolah nggak mau gitu. Sekolah pun tidur. Nah, jadi aku tuh punya kebiasaan waktu SMA tuh tidur tuh siang. Tidurnya tuh balik sekolah. Bangunnya tuh jam 7 atau enggak jam 8 malam gitu. Atau enggak jam 9, pokoknya malam gitu. Jadi otomatis kalau aku bangun gitu, enggak ada yang hidupin lampu rumah kan. Oh iya, aku pun tidur di rumah tuh sendiri. Memang aku sendiri. Orang tua tuh di warung. Saudara di warung. Gitu. Jadi aku tidur kan siang, bangun-bangun dah malam. Gitu terus. Suatu ketika tuh pernah aku habis tidur tuh bangun di ruangan tengah kan. Itu tuh kayak
ada bola-bola hitam tuh nggak sih? Bola-bola hitam. Pas kayaknya aku sendiri lah ngerasa kayak bola hitam gitu. Ngelilingin list-list tepi-tepi langit-langit tuh. Ngelilingin gitu. Awalnya aku diam. Tapi masih mutar, aku ikutin lah. Gitu, aku diam lagi. Gitu. Bola-bola hitam gitu. Hitam dia, ngeliling gitu. Tapi dia enggak menampakkan wujudnya. Ya bola hitam itu ya sih. Bola hitamnya. Ngelilingin rumah itu. Sama aku kan memang suka kan nonton UFC kan, MMA gitu kan. Pas suatu malam tuh waktu itu apa ya, One Pride atau apa gitu, malam minggu kan aku tonton itu tuh TV kabel kan, bagus sih, tapi tiba-tiba tuh kayak tau nggak ya kayak di film-film horor tiba-tiba gitu. Posisinya pun aku sendiri di rumah. Tapi nggak ada wujud. Masih belum. Paling waktu aku balik ngembun lah kan, main-main game gitu. Kan suka aku pulang-pulang pagi. Jadi aku sepanjang jalan ada beberapa tempat tuh kayak pohon pinang tuh. Aku kayak ngerasa tuh ada orang di atas itu tuh. Pohon pinang. Kan lumayan tinggi tuh, kayak ada apa lah gitu tuh. Lalu aku pas dekat-dekat halaman rumahku tuh, kayak pocong gitu, kuntilanak itu duduk. Rumahku kan tingkat 2 kan, atasnya nih kayak plong gitu, jadi kayak ada yang duduk gitu. Itu mungkin imajinasi ya mungkin gitu kan. Tapi nengok Sosoknya sih adik sih nengok, itu cewek pernah, tapi di belakang. Paling kalau itu suara juga ada. Suara ada. Mau dari suara atau dari mana dulu nih? Bebas kan? Ini dari suara lah kan. Kan memang kebiasaan aku nih memang malam-malam aktifnya kan. Main HP malam-malam jam 2 waktu SMA tuh. Sampai sekarang sih. Jadi aku tuh adalah tetangga namanya tuh Pak Long kami sebut. Tuh rajin orangnya, memang rajin. Jadi pas malam itu tuh aku tuh dengar kayak orang tuh nyapu pakai sapu lidi. Aku kira Pak Long. Itu berapa kali lah aku dengar kayak gitu. Berapa tahun kemudian pun aku dapat info kan, aku searching atau dapat di mana gitu infonya tuh. Ternyata tuh kalau malam-malam ada suara gitu tuh, itu tuh suara rambut kuntilanak. Itu memang aku cari biasanya memang. Mana nggak ada aku Pak Long. Aku takutnya tuh di samping rumahnya gitu kan, nggak kelihatan. Memang kedengaran kadang kalau nyapu. Nyeret berarti nih. Ya, serat. Nah, yang ku heran tuh dia tuh nggak bakal lebih dari 3 kali. Gitu. Itu pun sama juga kayak adik aku dengar beberapa kali kayak gitu. Hampir sama berarti. Berarti memang itulah ya di situ ya namanya. Mungkin sebagai anak yang baik, rajin gitu, membantu orang tua kan, malam tutupnya. Jadi otomatis tuh rumah tuh kosong, lampu mati kan, kami hidupin gitu. Nah adik aku nih ngidupin lampu belakang gitu. Lalu di belakang rumah kami ini memang ada orang bikin batako gitu. Jadi kayak ada barau gitu di rumah kami, barau kami itu. Adik aku pas ngidupin tuh nengok jendela, kok kayak ada orang gitu. Ini posisinya tuh cewek, pakai baju putih, rambut panjang kayak gini. Itu adik aku nggak pernah mau cerita tuh. Ceritanya pun 1 tahun yang lalu kalau salah. 1 tahun atau enggak 2 tahun lalu. Soalnya dia tuh takut juga. Takut berani. Umur adik sekarang berapa? Adik berapa ya? 18 kan? 18 tahun? 18 tahun, udah SMA aja sekarang. SMA. Nah kalau SMA juga ada nih baru-baru nih. Jadi kawannya kan keluarganya nih lagi balik kampung, tetangga kami sekaligus dia nih kawan kelas adik aku. Nah, dia nih tinggalnya tuh, kawan adik aku nih tinggalnya tuh di rumah keluarganya. Karena rumahnya kosong kan, takut dia. Dibawalah adik aku nginap ke rumah. Jadi suatu malam pas dia nginap tuh, adik aku udah baring dah di ruangan tengah yang aku tidur loh. Dia di kursi di ruangan tengah juga.
Itu tuh dia nengok tuh, sebelum dia nengok dia tuh nyium kayak bau busuk benar gitu, pokok busuk benar, bau bangkai gitu. Dia nyium. Sekalinya pas dia noleh tuh, tak tiba-tiba ya mungkin kan, arah ke pintu ruang makan tuh, dia tuh kayak nengok cewek baju merah, rambut panjang gitu. Itu nggak bisa bergerak dia tuh, gini. Jadinya posisinya gini kan, duduk, dia noleh gini, gini terus. Sampai azan subuh. Itu yang pertama. Yang kedua tuh gitu juga, dia tuh nyium juga baunya tuh, tapi ini kalau nggak salah bau melati gitu lah, bau melati kan. Masih di ruangan yang sama karena keluarganya masih balik kampung kan, diajak dia aku nginap situ jam 2-an nggak salah, jam 1 ke jam 2. Itu tuh nyium bau gitu. Adik aku udah tidur, di ruangan tengah, dia nih masih di kursi. Itu tuh cewek nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba noleh gini. Noleh adik aku pakai baju putih. Sampai sekarang tuh masih tuh. Sekarang sih udah nggak pernah sih kayaknya. Kayaknya nggak pernah lah. Iyalah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya yang kami dua sampaikan? Mungkin ada teman-teman yang berkenan ingin membagikan cerita di channel ini, bisa hubungi kami lewat Instagram atau lewat email. Kami dua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.